semuanya percetakan bisa kita kerjain. Kalau plat asli kan dia ada ininya, ada catnya. Kalau plat palsu, plat dari sini ya, dia nggak ada polos. Soalnya gini, kadang-kadang kan dia bilang, aman nggak ini buat polisi gitu kan. Saya nggak jamin kalau buat polisi aman. Kalau pengen aman ya standarnya aja. Setiap hari itu yang ngerapiin paling banyak. Emang sih kurang, kadang-kadang kan catnya belepotan dari Samsa. Namanya Maman, Pak Maman. Saya pekerjaannya percetakan dan reklame. Ya seperti kayak gini lah. Ada plat nomor, ada stempel, name tag, spanduk. Ya percetakan lah istilahnya gitu. Ya terutama kita stempel sama plat nomor itu setiap hari ada aja. Saya kebetulan pertama datang ke Jakarta itu tahun 89 mulai kita ikut abang. Dari mulai dulu masih gerobak sih ya, masih gerobak, cuci foto, plat nomor, itu penerangan lampunya aja pakai petromak kita masih. Dari mulai 89 mungkin sekitar 3 tahun saya ikut saudara, 3 tahun saya ikut saudara. Setelah itu saya buka sendiri. Kalau kita sampai bisa istilahnya, ya kurang lebih lah sekitar 4-5 bulan. Ya, sampai benar-benar mahir setahun lah. Itu udah bisa mandiri kita. Kalau udah belajar setahun, udah bisa mandiri. Cuman itu nggak sampai semua. Tetap prosesnya lumayan sih, soalnya bukan satu bidang aja, misalkan stempel sama plat, bukan kan. Ini semuanya percetakan bisa kita kerjain. Dulu kan jenis plat, nah di sininya, kalau dulu kan ada garis tengahnya, nggak ada list ininya, nggak ada, cuman garis tengah dia. Nah udah pergantian sampai kayak gini, seperti kayak gini tahun 98 apa 99 lah, kurang lebih lah. Nah itu sampai sekarang baru apa mulai bulan ini nih, bulan 9 itu udah ganti lagi sekarang model hurufnya. Tapi kalau di motor saya belum ada, adanya baru di mobil. Dulu tetap hitam putih, jadi dasarnya hitam, tulisannya putih dulu. Penggantian warna baru tahun ini. Kalau nggak salah penggantian plat nomor itu sampai detik ini udah ketiga kalinya ini. Kalau yang sekarang, model sekarang itu ada sih di Google, ada font hurufnya. Namanya font plat baru kalau nggak salah sih. Aku dapat dari temen. Kalau model-model yang dulu yang awal itu memang nggak ada fontnya, nggak ada. Tetap kita harus desain sendiri. Dulu kita di awalnya kan pakai balpen aja. Jadi pakai karton, kita mal pakai karton, kita kasih penggaris, kita desain sendiri, digambar sendiri lah, bener-bener digambar tangan. Bukan pakai komputer, bukan pakai ini, bukan. Kalau sekarang tinggal di komputer kan ada. Kalau yang paling sulit, saya rasa nggak ada yang paling sulit ya. Kalau apalagi semacam sekarang kan kita banyak kan hurufnya tuh di cutting stiker. Jadi kita tinggal nempel gitu. Kalau urutan yang paling itu boleh bikin plat ya, pokok pertamanya kita kan harus ada platnya. Nah terus kita tiban pakai nomor, terus diketok. Nah udah gitu baru dicat. Gitu aja, baru disemprot pakai Velok. Bahannya kita pakai bahan aluminium 07. Kalau yang asli kan yang dari Samsat dia 1 mili, lebih tebal. Soalnya kalau kita yang tebal itu kan kita buatnya diketok nggak kuat. Kalau di Samsat kan dipres.
Kalau plat asli kan dia ada ininya, ada capnya. Kalau plat palsu, plat dari sini ya, dia nggak ada polos, nggak ada. Kayak gini kan plat dari sini kan nggak ada semua tuh. Kalau request yang paling banyak sih sampai sekarang juga sebenarnya nggak banyak model yang macem-macem. Soalnya gini, kadang-kadang kan dia bilang aman nggak ini buat polisi gitu kan. Saya nggak jamin kalau buat polisi aman. Kalau pengen aman ya standarnya aja. Saya saranin seperti itu aja. Makanya yang sering mereka pesan itu saya kasih saran yang standar gitu. Cuman lebih rapi dari bawaannya gitu aja. Jadi nggak misalkan neko-neko misalkan kan ada ya hurufnya dikecilin. Kita juga bukan nggak bisa. Cuman kita lebih saranin yang standar. Lebih aman lah istilahnya gitu. Lebih aman untuk bapak polisi istilahnya gitu. Setiap hari itu yang ngerapiin paling banyak. Emang sih kurang, kadang-kadang kan catnya belepotan dari Samsat. Jadi mereka kadang-kadang suka dirapihin itu. Kadang-kadang kan ke dasar sini ada yang hitamnya, kalau dasar hitam ada putihnya gitu. Jadi istilahnya kurang rapi lah. Kalau plat dari sini nggak ada yang belepotan. Kalau yang unik nggak ada, paling ya kalau ngeyel-ngeyel sih memang udah ada aja. Nah, kadang-kadang satu ngeyelnya di harga, keduanya ngeyelnya di apa, masalah kerapihan, ya banyak lah. Kadang-kadang mencong sedikit aja dia nggak harus diulang. Ada seperti kayak gitu. Nah, contoh misalkan kayak gini ya, plat asli dari Samsat, dia kadang-kadang nggak center antara ujung sama ujung sini kan kadang-kadang agak naik tuh. Kita kan buat apa adanya kan, memang udah tinggal ngecat doang. Tapi dia protesnya ke kita, ini miring loh. Yang buat miring itu bukan saya Pak, dari Samsatnya. Kalau larangan sih nggak ada, cuman larangan kan udah tahu. Seperti kayak gini, banyak orang nanya, Pak bisa pakai cap nggak istilahnya gitu kan. Kalau saya ini kan nggak boleh gitu kan. Kalau memang ada capnya kita memang pemalsuan. Makanya nggak bisa Pak, yang dari sini semuanya polos, gitu aja. Kalau Bapak mau pakai cap, Bapak bikinnya di Samsat, itu aja jawabannya. Nggak simple aja gitu kan, nggak usah neko-neko. Kadang-kadang orang masa bikin gini aja, bukan nggak bisa, cuman kan nggak boleh gitu kan. Daripada nanti kita paksain bikin ini cuman 30-50 ribu, tapi saya kena pasal kan, janganlah istilahnya gitu. Yang enak-enak aja gitu. Cuman dulu kan pernah seperti ngerapiin plat, terus hurufnya ditipisin, kecil kan, tipis. Nah itu memang nggak boleh. Dulu pernah, sebenarnya bukan sosialisasi, cuman kita baca di berita aja, di kabar berita aja. Itu nggak boleh gitu kan. Cuman kadang-kadang ada aja orang yang maksa pengen kayak gitu ya. Ya terserah sih, resiko tanggung sendiri gitu aja. Kalau apa? Kalau mau dia mau buat baru misalkan, kalau dia buat baru ya tetap kita lihat STNK-nya. Kalau memang sesuai nomornya kan baru. Kecuali kalau dia memang nggak bawa STNK, bawa motornya misalkan. Ada yang jatuh misal satunya jatuh gitu kan. Nih sebelahnya kan ada, tinggal kita catet gitu aja. Ya terutama sih bawa STNK-nya aja. Dulu pernah ada segerombolan kayak apa sih, seperti leasing kali ya. Segerombolan gitu, dia bawa motor, Pak gini-gini. Lu saya bilang STNK-nya mana? STNK di rumah, oh, Bapak ambil dulu. Gitu aja. Itu aja. Tapi mereka begitu berangkat nggak pernah balik lagi. Ya mungkin STNK-nya nggak ada kali gitu kan. Kayak gitu aja, kalau memang dia neko-neko STNK-nya sudah diliatin dulu. Dulu pernah sekali sih yang orang-orang leasing kayaknya sih kayaknya gitu. Cuman kita bukan memang itu leasing, kayaknya seperti gitu. Soalnya dia ada berapa orang langsung bawa motor ke sini, bikin plat, gini nih minta hari ini bisa tolong sekarang platnya atur aja. Masa kita plat kan harus kita yang ngatur kan, harus dari motornya kan, STNK-nya apa kan. Waduh nggak bisa Pak, kalau bikin plat Bapak harus punya penomor sendiri, saya bilang. Kalau bikin plat yang baru, yang motor itu kita satu pasang 60 untuk hari ini.
dari mulai kenaikan kemarin lah istilahnya. Kemarin masih dapat 50, sekarang udah naik lagi jadi 60. Itu buat motor. Kalau buat mobil 100. Kalau momen yang rame plat itu mau hari raya, mau lebaran. Itu mau lebaran tuh bener-bener ngantri. Soalnya apa? Teman-teman misalkan udah banyak pulang nih, ada yang bertahan 2 sampai 3 orang. Itu udah pasti keteter. Itu mau lebaran itu. Saya juga aneh tuh kok loh. Mau lebaran bukannya ngantri sembako istilahnya kan. Ini masa plat nomor. Serius bener. Karena 1 roll loh. 1 roll habis sehari. Jadi dia gini, kalau yang itu kan kadang-kadang dia beli motor tuh udah mepet ke hari raya. Jadi platnya belum turun kan. Jadi dipasang sementara. Kadang-kadang kan ada yang udah ada STNK-nya, ada yang belum, itu tetap dia pasang. Jadi mungkin buat lebaran, gitu, biar kepake lebaran. Apalagi kan sekarang ada yang didobel semacam belakangnya kasih baut, nih kayak gini. Itu mereka yang paling disukain ini. Jadi platnya nggak perlu dibolongin, jadi kita udah pasang baut sekalian. Itu yang aslinya yang paling banyak dibikin kayak gini. Plat nomor daerah paling kita ya sebagian apa. Contoh misalkan A nih, A Banten kan, terus B Jakarta, terus D Bandung, terus F Bogor, Sukabumi sama Cianjur gitu kan. Terus yang daerahnya seperti Jogja, seperti BG, itu daerah Sumatera lah. Kalau Sumatera ke sana saya nggak begitu apa semua. Paling seperti daerah Jawa juga sebagian. Paling daerah Jawa Barat sini aja apa. Soalnya banyak kan yang bikin plat ke sini kan paling sekitar Jawa Barat DKI aja. Nah, kalau daerah-daerah luar ya ada sih ada, cuman jarang. Kalau dikhawatirkan, yang paling saya khawatirkan itu satu, misalkan ya kita antara teman, istilahnya pergesekan antara teman, terus ada kecenderung istilahnya cemburu sosial dari teman-teman kayak gitu kan. Kalau yang lain sih nggak ada sih sebenarnya. Cuman yang khawatirkan seperti kemarin aja lah, jangan sampai COVID lagi kayak kemarin. Itu yang paling ampun saya. Ya kalau kemarin tuh memang kita nggak ada kerjaan sama sekali. Setiap hari gitu tidur aja, paling dapat 1-2 biji. Buat makan aja nggak ketutup kemarin itu, waktu COVID. Kalau tukang pelat ini di sini kan kiosnya semuanya ada 27. Itu berikut tukang sol sama warung rokok. Kalau nggak salah ada 19 apa 20 lah tukang pelat di sini. 20 tukang plat. Cuman kita sama temen-temen seperti kayak gitu paling persaingan harga aja. Kita di sini standar harga disamain semua. Jadi istilahnya nggak ada misal teman kita harganya misalkan standar sekian dijatuhin sama mereka 1 orang, itu nggak ada. Jadi kita setiap 2 bulan 3 bulan sekali kita diadain sharing, ngumpul bareng. Masalah harga kita jangan sampai saling jatuhkan lah istilahnya. Itu paling saya nggak suka lah istilahnya. Kalau masalah persaingan kerjaan sih nggak masalah. 1 orang ada kerjaan agak lumayan banyak, ya udah semua juga pala bareng ngikut. Jadi ngikut bareng-bareng ngerjain. Sebenarnya sih kita nggak ada saling ajak mengajak, cuman udah biasanya seperti kayak gitu. Jadi dari awal kita bangun lah, kalau misalkan kita ada kerjaan, tolonglah kita kerjain bareng-bareng. Itu nggak ada upah misalnya, nggak ada. Cuman kita makan bareng-bareng gitu. Kalau udah kelar makan bareng-bareng. Ya istilahnya sesuai dari daerah kita sendiri kan. Daerah kita sendiri kan Cianjur. Itu fasilitas gotong royongnya masih kental, masih kuat. Ya, kalau nyaman profesi ya kita disyukurin aja, alhamdulillah. Kita nyaman aja lah kayak gini. Ya habis kalau kita bilang nggak nyaman, kita mau kemana lagi, mau kerja apa lagi? Nah itu sayang. Jadi istilahnya disyukurin aja lah gitu. Di sini aja. Emang dari mulai kita istilahnya
dari mulai kita berangkat ke Jakarta, dari awal sampai sekarang kita yang ditekunin cuma ini aja. Nggak ada yang lain, misalkan kerja yang lain nggak ada. Cuman ini aja. Makanya dari tahun 89 sampai detik ini saya belum pernah kerja yang lain. Profesi saya tetap ini aja.